Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Faiza Salsabila, Esa Putri Nuryoso, Nuro Indri Dwitasari, Sita Zahrotin Kavena, yang akan mempresentasikan tugas biopsikologi dengan materi emosi dan perilaku agresi. Yang pertama, emosi. Kata emosi berasal dari bahasa Latin yaitu emovere yang berarti bergerak menjauh. Arti kata ini menyiratkan bahwa kecenderungan bertindak merupakan hal mutlak dalam emosi. Sebagai contoh, emosi gembira mendorong perubahan suasana hati seseorang, sehingga secara fisiologi terlihat tertawa. Emosi sedih mendorong seseorang berperilaku menangis. Selanjutnya yaitu teori-teori emosi. 1. Teori sentral, yaitu individu mengalami emosi terlebih dahulu baru kemudian mengalami perubahan-perubahan dalam kejasmaniannya. 2. Teori perifer, yaitu gejala jasmani adalah penyebab dari emosi tersebut. 3. Teori kepribadian, di mana pribadi ini tidak dapat dipisahkan dalam jasmani dan psikis dalam substansi yang terpisah. 4. Teori James Lange, emosi yang dirasakan adalah persepsi tentang perubahan tubuh. Faktor yang memengaruhi emosi. Yang pertama, faktor internal. Umumnya, emosi seseorang muncul berkaitan erat dengan apa yang dirasakan seseorang secara individu. Mereka merasa tidak puas, benci terhadap diri sendiri, dan tidak bahagia. Yang kedua, faktor eksternal. A. Merasa disikapi secara otoriter, seperti dituntut untuk patuh, banyak dicela, dihukum, dan dihina. B. Terlalu banyak dirintangi daripada disokong. Pengertian agresi. Istilah agresif seringkali digunakan secara luas untuk menerangkan sejumlah besar tingkah laku yang dimiliki dasar motivasional yang berbeda-beda dan sama sekali tidak mempresentasikan agresif atau tidak dapat disebut agresif dalam pengertian yang sesungguhnya. Pengertian agresif merujuk pada perilaku yang dimaksudkan untuk membuat objeknya mengalami bahaya atau kesakitan. Teori-teori agresi. Pertama, teori insting, bahwa manusia memiliki insting bawaan secara genetis untuk berperilaku agresif. Yang kedua, teori frustasi agresif, bahwa agresif merupakan hasil dari dorongan untuk mengakhiri keadaan frustasi seseorang. Yang ketiga, teori belajar sosial, menjelaskan perilaku agresif sebagai perilaku yang dipelajari. Hubungan antara emosi dan agresi. Salah satu sebab munculnya perilaku agresi individu dapat dipengaruhi oleh emosi individu. Dalam kehidupan sehari-hari, kondisi emosi di individu sering berubah-ubah. Kondisi ini terjadi disebabkan oleh kecerdasan emosi dari individu yang kurang baik. Individu yang cerdas emosinya berarti dapat mengendalikan luapan emosinya, sehingga individu tersebut dapat mengelola emosinya dengan baik. Yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi sikap agresi, di antaranya korban kekerasan, terlalu dimanjakan, melihat dari televisi dan video game, sabotase antar orang tua, kemarahan, penyakit dan alergi, dan frustasi. Sekian dari kelompok 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.